الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ummahat, baik, mangga silahkan giliran siapa sekarang yang membaca? Halo Ustaz, Nur. Baik, ayo Munur, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Di mana Nur, Ustaz? mangga silahkan. Niyabatul Oh, baik. fathati anil kasrah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul fathati 'anil kasrati. Qala wa ammal fathatu fatakunu alamatil fatakunu alamatal khafdi fil ismi alladhi la yunsarif. Menggantikan fathah dengan kasrah. Penulis berkata hafizallah atau rahimahullah, penulis Ustaz. Rahimahullah ta'ala. Penulis berkata rahimahullah ta'ala, adapun fathah menjadi tanda bagi hafat di dalam isim yang la yunsharif. Tidak bertanwin. Oh, tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Wa aqulu lil fathati maudi'i wahidin. Lil fathati ini khabar muqaddam. Berarti setelahnya mubtada muakhir. Lil fathati maudi'a. Mubtada maudi'u wahidin. Tanwin kan? Maudi'un wahidin takunu fihi Sifat alamat. nusuf. Sifat nusuf. Maudi'un wahidun. Takunu fihi alamatan ala khafdil ismi wa huwa al-ismu allazi la yunsharif. Aku berkata, bagi fathah tempatnya satu, menjadi dalamnya tanda bagi khafat itu isim. Dan dia adalah tempatnya isim, betul. Tempatnya isim. Dan dia adalah isim yang tidak bertanwin. Baik, seperti itu. Jadi di sini ya kita mendapati penjelasan bahwa fathah itu menjadi tanda khafadnya kata dalam satu tempat, ya, yaitu isim la yansharif. Jadi isim la yansharif ini ketika dia mahfud atau majrur, maka tandanya itu bukan dengan kasrah tetapi dengan fathah. Silahkan dilanjutkan. Wa ma'na kaunuhu la yunsarifu. Idhofahkan. Wa ma'na kaunihi. Betul. Wa ma'na kaunihi la yunsarifu annahu la yaqbalul as-sarfa wa huwa at-tanwinu wal ismu allazi la yunsarifu huwa la yansarifu. La yansarifu, bukan yunsarifu. La yansarifu. La yansarifu huwa allazi ashbaha al-fi'lu fi wujudi. طيب الذي أشبه الفاعل يكون ضميرا مستترا يعود إلى الذي فالفعل يكون مفعولا. Jadi gimana Ustaz? Al-fi'lu al-fi'la. Ashbaha fa'ilnya itu dhamir huwa. Fi'lanya berarti maf'ulnya. Al-fi'la, Ustaz. Betul. Allazi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na aw wujida fihi illatu wahidatin taqumu sifah mausuf. Sifah mausuf wa illatun wahidatun. Taqumu maqamal illataini. Dan
dan makna bentuknya la yunsarifu, bahwasanya dia tidak menerima perubahan dan dia bertanwin. Tanwin. Dia tidak menerima tanwin. Eh, Al-maqsud min as-sarfi huna ah, huwa tanwin. tanwin, dia tidak menerima tanwin dan dia bertanwin, Ustaz, gitu. Annahu la yaqbalu as-sarfa, bahwa bentuk makna dari layan sharif itu tidak menerima as-sarfa wa huwa tanwin, dan Oh, as-sarfa itu nah, adalah tanwin. betul, nah, Ustaz. Dan isim yang tidak bertanwin adalah asbaha fi'lu. Apa makna asbaha, Ustaz? Ashbaha, ashbaha, Allazi, menyerupai, menyerupai, yang menyerupai, alladzi, yang menyerupai fi'il di dalam wujudnya dua ilah, dan salah satu daripadanya kembali kepada lafaz, dan yang lagi satu kembali kepada al-makna, atau didapati dalamnya ilah yang satu taqumu maqama, itu menempati, menempati menempati. tempatnya kedua ilah tersebut. Betul. Baik, di sini penting ya, ini ucapan Ibnu Hisham, Syekh Muhyiddin. Jadi isim layan sharif itu apa? Alladzi ashbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyyataini. Jadi yang pertama, isim layan sharif itu adalah isim yang menyerupai fi'il karena adanya dua ilah far'iyah. Itu sebutannya, dua ilah far'iyah. Di mana dari salah satu dua ilah itu kembali ke lafal, ini yaitu alamiah, yang kembali ke lafal itu bisa alamiah atau afwan, jangan dulu ke sini, kembali ke lafal, dan yang lain kembali ke makna. Jadi yang kembali ke makna itu alamiah atau wasfiyah. Nah, antara yang kembali ke lafal harus bergabung dengan alamiah juga, dan wasfiyah karena harus bergabung, harus terdapat dua ilah. Maka yang kembali ke lafaz beserta alamiah ada 6, ya. Yang kembali ke lafaz dan beserta wasfiyah itu ada 3. Tapi ternyata wujida fihi illah wahidah taqumu maqama illatin. Atau ada satu ilah, dia cukup hanya dengan satu ilah, di mana satu ilah ini taqumu maqama illatain, menduduki dua ilah tersebut. Jadi biasanya kan harus ada dua ilah supaya dia bisa dikatakan isim layan sharif. Tapi ternyata ini ada satu ilah, sudah otomatis dia masuk ke isim layan sharif. Dan ini cuma ada dua ya. Cuman ada dua, at-ta'nis bil alif al-maqsurah ya, dan al-mamdudah, atau sighatu muntahal jumu', bentuk akhir dari jama'. Nah, ummahat ini kaidah ringkas ya. Ini kaidah ringkas. Di sini dikatakan bahwa isim layan sharif itu adalah isim yang menyerupai fi'il. Jadi sebetulnya di sini nih. Jadi sebetulnya ketika ada al-ismu, dia hukum asalnya itu adalah al-i'rab. Maksudnya seluruh isim itu mu'rab asalnya kecuali beberapa hal. Pertama, ini hukum asalnya dulu. Kemudian al-fi'lu. Hukum asalnya itu adalah al-bina. Wa fihi al-mu'rab. Ada pula ya Allah. Dan ada pula dalam fi'il itu al-mu'rab.
maksudnya fi'il mudhari. Yang terakhir al-harfu. Ini huruf itu seluruhnya mabniun. Seluruhnya mabni. Maka ummahat al-ismu idza ashbaha al-harfa, jangan di sini berarti ya, ana nulisnya. Ini saja, afwan. Ini supaya memahami mu'rab dan mabni isim. Jadi hukum asal al-ismu itu adalah al-i'rab. Jadi dia itu mu'rab ya seluruhnya, kecuali nanti ya i'rab. Kemudian al-fi'lu, fi'il itu adalah al-bina. Wa fihi, dan ada pula yang al-mu'rab. Yang mu'rab maksudnya adalah fi'il mudhari. Yang terakhir adalah al-harfu. Kulluhu mabniyun. Nah, ummahat, dari sini pokoknya kita lihat isim mu'rab seluruhnya huruf mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, isim itu idza ashbaha, jika menyerupai al-harfa, huruf, maka dia itu hukumnya mabniun. Dia hukumnya mabni. Karena apa? Karena dia itu menyerupai huruf, di mana huruf itu mabni, maka isim tersebut mabni. Maka isim-isim yang mabni, misal ad-dhamir ya, ini kan isim-isim mabni ya. Kemudian man, isim istifham, ismu syartin, ismu syart, al-mausul ya, sampai akhir isim isyarah. Ini seluruhnya sebabnya itu satu, karena dia menyerupai huruf. Ana ambil satu bentuk saja ya, biar terbayang. Ana ambil contoh, dhamir itu contohnya huwa. Huwa, dia itu mabni. Kenapa? Karena menyerupai huruf. Dalam segi apa? Al-wad'a. Dalam segi peletakan, susunan kata. Susunan huruf. Di mana huwa ini terdiri dari dua huruf. Bahkan ketika menjadi dhamir mutasil jadi satu huruf. Dorobahu al-had. Maka peletakan satu huruf ini menyerupai seperti halnya huruf, di mana huruf itu nggak ada yang terdiri dari 5 huruf misal. Biasanya 1, 2, atau bahkan 3. Ya, itu salah satunya. Itu sebab isim yang mabni. Kemudian isim itu idza ashbaha, jika menyerupai al-fi'la la yansharif. Jika dia menyerupai fi'il, dia itu tidak bertanwin. Contoh satu saja dulu ya, jangan terlalu rinci. Contoh ana misal namanya itu Yazid. Yazid ini wazan fi'il mudhari dari kata zada. Zada itu bertambah, yazidu bertambah. Ini fi'il mudhari. Namanya itu yazidu. Maka yang asalnya yazidu ini fi'il tetapi dijadikan nama, nah, namanya ini sudah seperti wazan fi'il.
sudah seperti fi'il. Makanya tidak boleh bertamin ja'a yazidu. Nggak boleh kita bilang yazidu. Nah, itu ringkasnya saja. Itu gerbang pertama. Jadi intinya isim ketika menyerupai huruf mabni, ketika menyerupai fi'il la yansharif, itu ringkasannya terlebih dahulu. Maka di sini dikatakan yang menyerupai fi'il. Ya, ini sebab isim la yansharif itu karena dia itu menyerupai fi'il. Silahkan kok ada mangga ya? Masa orang Singapura ada mangga? Baik, silahkan Nur dilanjutkan. والعلل التي توجد في الاسم تدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى isnatani laisa ghairu. Kalau isnatani ini kedudukannya sebagai apa ini? Silahkan ada yang bisa. Ini isnatani kenapa marfu? Ini sebagai apa ini? Ada yang bisa? Silahkan Ummahat yang lain. Nur misalkan, silahkan kira-kira cocoknya sebagai apa? Yo. Baik, fa'il dari mana? Dari fi'il yang mana? Fa'il dari kalau fi'il. Kalau dari roji'atun Ustaz. Wahya raji'atun ilal makna isnatani. Nah, sepertinya bukan. Raji'atun itu khobar, fa'ilnya itu dhamir mustatir. Enggak. Isnatani sebagai apa? Ini kembali lagi ke awal, Ummahat. Lihat ke awal. Coba sekarang anak pertanyaannya. Allati ini isim mausul. Isim mausul itu membutuhkan silatul mausul. Silatul mausulnya dari mana sampai mana? Ayo. Bagaimana Ummahat? tahu Ustaz. Bagaimana? Silatul mausulnya dari mana sampai mana? Allati yang apa? Nah, yang menerangkan allati yang apa itu dari mana sampai mana? Yujadu fil ismi wa tadullu 'ala al-far'iyyati wa hiya raji'atun ilal ma'na. Itu silatul mausul. Jadi al-ilalu ini mubtada, khabarnya mana? Isnatani. Ayo, isnatani. Ini padahal masih dalam satu satu baris ya. Nanti kalau di kitab, wah ini udah ada di baris keberapa gitu, kadang-kadang khobarnya di mana gitu. Contohnya dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi, sampai akhir ya, dalam Al-Baqarah itu inna harfu nasbin wa harfu taukidin wa nasbin gitu ya. Fi khalqis samawati itu khobarnya, nggak mungkin isim inna itu terdiri dari jar wa majrur. Khobar isim innanya mana? La ayatin. La ayatin itu diakhirkan padahal udah jauh kan. Nah, seperti itu. Jadi isnatani ini adalah khobar untuk al-ilal. Silahkan Nur dilanjutkan. Ini mana Ustaz? Ya. Al-ula, Betul. al-ula al-alamiyatu was-tsaniyah wal-wasfiyatu. Dan ilal yang
terdapat dalam isim menunjukkan dua bentuk Ustaz, dua cabang Ustaz. Tadulu alal far'iyah Ah, yang menunjukkan kepada far'i atau far'i apa ya, cabang atau far'iyah saja. menunjukkan kepada far'iyah, yaitu kembali kepada al-makna, dan yang kedua Ada dua. ada dua. Naam. Jadi ilalnya itu, sebab-sebabnya itu ada dua. Laisa ghiru. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hmm. Pertama al-alamiyah dan yang kedua al-wasfiyah. Nah, wala budda min wujudi wahidati min hataini al-illataini fil ismil mamnu'i min as-sarfi bisababin wujudi illataini fihi. Dan seharusnya di dalam dan seharusnya wujudnya satu daripada hataini, dua perkara ini Ustaz ya. Dua sebab. Hataini al-illataini. Dua sebab di dalam isim mamnu' minas sarf ini disebabkan adanya dua ilah di dalamnya. Jadi gini ya. Jadi ilah sebab-sebab yang terdapat di dalam isim, dan ilah itu kembali ke makna, katanya ada dua. Sebentar, kok pulpen ada. Oh ya. Taib, ada dua katanya yang kembali ke makna. Tidak ada yang lain alamiah atau wasfiyah. Kita lihat dulu dari segi mana dia itu nama atau sifat. Dan ketika wala budda, dan mesti harus, min wujudi wahidatin, dari adanya satu ilah, min hataini al-illatain, jadi satu ilah dari dua ilah ini, bisa alamiah atau wasfiyah, ketika didapati itu fil ismil mamnu' minas sarfi, dalam isim yang mamnu' minas sarf, biwujudi bisa babi wujudi illataini fihi, harus disebabkan dengan adanya dua ilah padanya. Jadi maksudnya harus ada ilah yang lain. Harus ada ilah yang lain. Jadi bukan hanya alamiah dan wasfiyah. Kalau nama saja, misal Muhammadun juga nama. Qaimun itu juga sifat, tetapi apakah isim lain syarif? Enggak, harus ada ilah yang lain. Kemudian wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al far'iyati wa takunu raji'ata ila lafzi raji'atan ila lafzi sittun ilal. Idhofah. Sittu ilal. Sittu ilalin sebagai apa? Sittu ilalin. Mudhafun ilaih Ustaz. Ayo, mudhaf ilaih. Kalau situ, kenapa situ enggak sita atau siti? Sebagai apa? Mansub Ustaz. Bukan. Al-ilal mubtada, khobarnya mana? Situ ilalin. Jadi jumlah yang panjang itu belum menunjukkan khobarnya, belum ada khobar. Dilanjut silahkan. Jadi afan. Jadi ilah yang kembali kepada lafal yang beserta baik alamiah atau wasfiyah, itu kalau kita kumpulkan afan ya, ada banyak, ada 6 ya. Dan yang bersama dengan lafal yang bersama dengan alamiah itu semuanya. Adapun yang bersama wasfiyah cuma 3 gitu. Jadi disebutkan ilah yang kembali ke lafal itu ada 6. 1, silahkan dilanjut. Wahiyya al-awwal at-ta'nisu bi ghairi alifin, wasani al-ujmatu, wasalis at-tarkibu,
Rabi' ziyadatul alifi wa nuni. Al-khamis waznul fi'li. As-sadis al-adlu. Nah, Ustaz. Iqlal yang di dalamnya terdapat isi menunjukkan far'iyah, menjadikan dia kembali kepada lafaz ada 6 ilal. Dia adalah yang pertama at-ta'nis, selain daripada tanpa alif, at-ta'nis tanpa alif. Al-ujma itu nama asing, Ustaz, ya? Betul. Asing. Guna at-tarkib, ziyadatul alif, tambahan alif dan nun, waznu fi'li, wazan dari fi'il, dan al-dulu. Itu, Ustaz. Betul. Wala budda min wujudi wahidatin min hazihil al-ilalu ma'al Min hadhil ilali. min hazihil ilali ma'al alamiyati fihi. Dan harus dengan wujudnya salah satu daripada ilat ini bersama al-alamiyah di dalamnya, yaitu wa amma ma'al wasfihi fala Amal wasfiyati. wasfiyatin wa amma ma'al wasfiyati fala yujadu minha illa wahidatun min salasin wahya. Nah, adapun bersama al-wasfiyah, maka tidak terdapat dalamnya melainkan satu daripada yang tiga ini, yaitu al-ula ziyadatul alifi wan nuni, au asani waznul fi'li, au asalis al-adlu. Yang pertama tambahan alif dan nun, yang kedua wazan fi'il, dan yang ketiga al-adlu. Baik. Intinya di sini lihat wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilal, dan mesti dari adanya salah satu dari ilal yang 6 ini, ya, ma'a wujudil alamiyah, harus dengan beserta alamiyah nama. Jadi ta'nits bi ghairil alif ujung sampai akhir itu harus dibarengi dalam segi maknanya, yaitu harus nama. Wa amma ma'al wasfiyah, adapun ilah yang ini yang kembali ke lafaz ma'al wasfiyah, dengan wasfiyah, fala yujadu illa wahidatun min salasin, maka tidak terdapat kecuali salah satu dari yang tiga. Jadi enggak semuanya 6 yang beserta wasfiyah. Apa saja? Ziyadatul alif wan nun, au waznul fi'li, au al-adal. Jadi enggak mungkin kita dapati wasfiyah ujma atau tarkib ujma. Afwan. Wasfiyah ujma atau wasfiyah tarkib. Enggak. Wasfiyah itu cuma 3, ziyadatul alif wan nun, au waznul fi'li, dan adal. Nah, kita lihat rinciannya. Dilanjutkan. Famisalul alamiyati ma'at ta'nisi bi ghairi alifi. Fatimatu wa Zainabu wa Hamzatu. Baik. Kalau kita lihat ummahat, Fatimatu wa Zainabu wa Hamzatu. Fatimah dalam segi makna, dalam segi lafaz. Maksud dalam segi makna, dalam segi lafaz, dalam hal mu'annas. Jadi ana menyebutkan mu'annasnya Fatimah dalam segi makna, dia itu memang nama perempuan. Maknanya apa? Fatimah nama perempuan. Lafaznya juga perempuan. Apa tandanya? Tak marbutoh. Jadi kuat. Bukan kuat ya, ada tandanya jelas sekali. Kalau Zainab ini dalam segi makna. Apa maknanya? Zainab ini nama perempuan. Jadi sama saja, baik ada tandanya atau tidak, kalau maknanya nama perempuan, dia tetap mu'annas. Wa Hamzatu, nah kalau Hamzah, ini dalam segi lafaz saja. Jadi dia itu kalau dalam segi makna untuk laki-laki, nama laki-laki ya. Tetapi dalam segi lafaz dia itu perempuan karena ada tak marbutoh,
maka dihukumi mu'annas dalam bentuk lafal, dihukumi muzakkar dalam segi makna. Maksudnya bagaimana? Kalau Zainabu, ja'at Zainabu. Kenapa? Karena maknanya mu'annas, maka kita harus ja'at, perempuan. Kalau Hamzah, ja'a saja Hamzatu. Gitu. Karena memang hakikatnya dia laki-laki. Adapun bentuknya mu'annas, kita dihukumi itu bukan ke ja'atnya, tetapi kepada mamnu minas sorofnya dalam segi lafaz yaitu mu'annas. Tapi maknanya harus ja'a laki-laki. Gitu ya. Karena mau mentandih itu saja. Dilanjut silahkan. Wa misalul alamiyati ma'al hujmati Idrisa wa Yaquba wa Ibrahima. Wa misal Ibrahim Thayyib. Aywa, di sini contoh nama dengan ujmah asing. Jadi namanya itu nama asing. Sebetulnya seluruh nama nabi itu asing. Kecuali Sun, Syamlah. Jadi seluruh nama nabi itu asing kecuali Sun, Syamlah. Sun, sonnya Salihun, Nuhun, Syu'aibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Nah, semuanya itu nama nabi kan bertanwin, kecuali yang ini. Ya. Kecuali seluruh nama nabi itu ujmah, ya tidak bertanwin kecuali Sun, Syamlah. Kemudian wa misalul alamiyati ma'at tarkibi ma'di karibu. Yakrib, Ini nama tempat atau nama apa Ustaz? nama tempat. Nama tempat. Ma'di karibu wa ya'labakku qadiyah khanu wa hadral maut. Wa misalul alamiyati ma'a ziyadatil alifi wan nuni Marwanu wa Usmanu wa Ghutafanu wa Affanu wa Sahbanu wa Sufyanu wa Imranu wa Qahtanu wa Adnanu. Ini adalah nama yang diakhiri alif dan nun. Ya. Nama yang diakhiri alif nun. Kemudian Misalul alamiyati ma'al waznil fi'li ahmadu wa yashkuru wa yazidu wa taghlibu wa tadmuru. Tayyib. Ahmadu dari kata hamida, hamida yahmadu. Atau seperti yashkuru, syakara yashkuru, fi'il mudhari, yazidu, zada yazidu, sampai akhir seperti itu. Jadi nama-namanya ini diambil dari wazan fi'il seperti itu. Kemudian Wa misalul alamiyati ma'al adli Umaru wa Zufaru wa Kusamu wa Hubalu wa Zuhalu wa Jumahu wa Kuzahu wa Mudaru wa Bulafu wa Bula'u wa Huzalu wa Su'alu wa Jushamu wa Usamu wa Huja. Itu Ustaz. ayo, banyak sekali ya di kitab Ummun Nur. Contohnya betul. Jadi kalau ringkasnya wazannya ala wazni fu'alu saja. Itu ringkasnya fu'alu. Itu ringkasnya. Tapi kalau dalam segi makna, kenapa dinamakan al-adlu? Al-adlu itu kalau kita bilang adalah an. Adalah an. Adalah an itu, misal adalah anhu ya, itu tarokahu wakhtaro ghairahu, meninggalkannya dan memilih yang lain. Jadi misalkan seperti ini,
ada jalan misalkan yang berbelok-belok dan ada yang lurus. Maka saya mengambil yang lurus. Maksudnya jalan B yang berbelok-belok, jalan A yang lurus. Jadi ada tuh an tariqi B. Saya meninggalkan jalan yang B dan saya mengambil jalan yang lain, yaitu yang A. Jadi maksudnya al-adalu itu kata Umar ada kata amirun. Ada kata amirun. Kata amirun ada, tetapi lebih memilih bentuk umaru. Jadi adalah itu meninggalkan amir dan memilih Umar. Itu al-adlu. Maksudnya ada kata amir, kok memilih Umar gitu. Bukan kok memilih Umar ya. Al-adlu itu memilih Umar dan meninggalkan amir. Padahal ada kata. Zufar berarti ada kata zafir. Seperti itu. Itu al-adlu. Tapi secara ringkas bisa kita bilang wazan fu'alu saja. Beres. Ayo. Selanjutnya. Semua nama orang, Ustaz? Apakah yang tadi semua nama orang? Betul, Anu, betul. Bukan enggak seluruhnya nama orang, yang penting nama, baik nama hewan. Hubal itu kan hubal kan biasanya untuk hewan. Ala kulli hal yang penting nama saja. Baik, Ustaz. Ya. Wa misalul wasfiyati ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Rayyanu wa sab'anu wa yaqzanu. Baik, ini sifat-sifat yang diakhiri alif dan nun. Rayyan. Kalau nggak salah Rayyan itu kenyang penuh ya. Syab'an kenyang. Yaqzan. Yaqzan seperti terbangun terjaga gitu. Itu sifat. Jadi udah kita beres yang alamnya, yang sifat sekarang. Kemudian yang kedua, wa misalul wasfiyati ma'a waznil fi'li al-akramu wa afdalu wa ajmalu. baik, ini kalau sifat akramu, afdalu, ajmalu biasanya ini bermakna lebih ya. Isim tafdhil akramu lebih mulia. Ini semuanya sifat. Wazan fi'il. Ala wazni af'alu. Kemudian misalul wasfiyati ma'al adli masna wa thulathu wa ruba'u wa ukharu. Nah, ini yang contoh masna. Ini kan masna itu apa artinya? Dua. Thulathu tiga. Masna itu ada isnani, dua. Tetapi lebih memilih masna itu. Itu makna adal. Padahal ada isnani, tetapi memilih masna. Seperti itu. Dilanjut. Wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqamul illataini fahuma. Adapun kedua ilah yang menempati setiap daripadanya menjadikan tempat kedua ilah, yaitu yang pertama sighatul muntahal jumu', asani alif ta'nisi al-maqsura atau mamduda. Nah, Ustaz. Betul. Ini ada, tadi kan kita bilang harus ada terkumpul dua ilah ya dalam satu kata baru disebut mamnu minas shorof. Ternyata di sini ada satu ilah yang sudah bisa menjadikannya mamnu minas shorof. Itu apa? Sighatu muntahal jumu. Sighah muntahal jumu itu sighah bentuk, muntah itu akhir, jumu itu jama'. Maksudnya apa? Sighah muntahal jumu itu jama' itu bisa dijamakkan lagi umahan. Jadi ada jam'u qillah. Misal ketika ana bilang kalbun, jamaknya kilabun.
Nah, kilabun ini bisa dijamakkan lagi menjadi akalibu atau akalibu gitu. Nggak lupa lagi pakai ya atau tidak. Kemudian falsun, fulus jamaknya. Kemudian dijamakkan lagi menjadi afalis. Seperti itu. Dan inilah sighah muntahal jumu. Dalam wazan mafa'ilu, dan nanti ada rinciannya di bawah. Silahkan. Amma sighatul muntahal jumu'i qadabituha an yakuna al-ismu jam'a taksiri wa qad waqa'a ba'da al-alifi taksirihi harfani nahwu masajida wa manabira wa afadila wa amajida wa amathila wa hawaida wa tawamisa au salasatu ahrufin wasatuha sakinun nahwu mafatihu wa asafiru wa qanadilu wa Nah, ini qanadilu. sahih. Jadi sighah muntahal jumu itu fadhabitu, tepatnya an yakunal ismu jam'an taksir, berarti bukan bagian dari jamak muzakkar atau jamak muannas. Wa qad waqa'a ba'da alifi taksirihi, dan terletak setelah alif taksir yaitu masa. Nah, ini alif ini, mana alif ini, afa gitu ya. Ini alif taksir harfani, setelah alif itu ada dua huruf, masa jidu. Maka kenapa tidak disebut malaikah? Malaikah ini tidak masuk ke sighah muntahal jumu. Malaikatun kan di sini. Kenapa? Karena ternyata bukan termasuk dari setelah alif jamaknya ini terdiri dari dua huruf, bukan. Atau ternyata salah satu ahrufin, ternyata bisa setelah alif itu ada 3 huruf. Kenapa di sini malaikah tidak masuk ke mamnu minas shorof dalam Al-Quran malaikatun? Tetapi ada hal rincian yang lain. Wasatuha sakinun. Tengahnya dari 3 huruf itu harus sukun. Sedangkan malaikatun huruf tengahnya itu adalah kaf dan dia bukan sukun, maka dia munsharif. Berbeda halnya dengan mafatihu. Mafatihu. Ini setelah alif jamaknya itu 3 huruf. Dari 3 huruf itu tengahnya sukun, maka ini mamnu minas shorof. Kemudian silahkan selanjutnya. Wa amma alifu at-ta'nisil maqsurati nahwu hubla wa qusra wa dunya wa da'wa. Kalau ini alif maksurah ya. Alif maksurah itu alif bingkeng katanya. Kalau bahasa Sundanya itu alif apa ya? Bahasa Indonesianya alif, ya alif lah. Apa ya? Hubla quswa dunya da'wa. Jadi akhirannya alif. Dari mana kita tahu akhirannya alif? Sebelumnya fathah. Gitu. Kemudian Wa ammal alifu ta'nisil al-mamdudati fanahu hamra'a wa da'ja'a wa hasna'a wa bayda'a wa kahla'a wa nafida'a wa asdiqa'a wa ulama'a. Baik. Alif taknif mamdudah ini ada alif terus hamzah. Kita ringkasnya seperti itu ya. Kita ringkasnya seperti itu. Ada alif terus hamzah. Hamzah itu alif taknif al-mamdudah atau alif yang mamdudah. Tetapi kalau kita mendapati ajzaun. Kenapa ini ajzaun? Ini juga kan hamra'u, mirip ajza'u. Kenapa enggak ajza'u? Kok ajzaun ini? Ajzaun ini tidak masuk ke mamnu minas shorof. Kenapa? Harus kita ingat ummaha, penambahan alif dan hamzah di akhirnya, ya, atau alif ini harus merupakan tanda kepada muannasnya kata tersebut. Kalau ajzaun merupakan jamak dari juz'un.
di mana hamzahnya ini merupakan bagian dari kata tersebut, bukan tambahan. Adapun hamro, kalau kalau untuk laki-laki apa? Ahmaru. Kalau mu'annas hamra'u. Jadi hamzah alif ini tuh mengisyaratkan mu'annas. Jadi harus yang menunjukkan mu'annas. Kalau ajza'un tidak. Kenapa? Karena ajza'un meskipun dia seperti bentuknya alif taknis mamdudah, tetapi hakikatnya hamzah dan alif di akhirnya itu, hamzahnya ini merupakan bagian dari juz'un, dari kata juz'un. Jadi bukan ajza'un ini bukan alif dan hamzah yang menunjukkan kepada mu'annas. Meskipun seluruh jamak untuk kuir akhir itu dihukumi mu'annas mufrad. Ini terbalik lah. Kita lanjutkan saja, silakan. Baik. Fakullu ma zakarna min hadhihi al-asma'i wa kaza ma ashbahaha la yajuzu tanwinuhu wa yukhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrati nahwu Iya. Baik. Jadi setiap ini ringkasannya ya, seluruh dari kita yang telah kita sebutkan la yajuzu tanwinu, kita tidak boleh tanwinkan, wa yukhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Jadi dia itu harus dikhafadkan dengan fathah ya. Tanda khafadnya itu dengan fathah. Kita lihat contohnya, dilanjutkan. Nahwu sallallahu ala Ibrahim khalilihi. Ya, dilanjut. Wa nahwu radhiyallahu an Umar amiril mu'minina. Fakullun min Ibrahim wa Umar mahfudun lidukhulil harfil hafdi alaihi wa alamatul khafdihima al-fathatu niyabatan 'anil kasrah lianna kulla wahidin minhuma lismu la yansarifu wal mani'u min sarfi Ibrahim al-alamiyatu wal ujmatu wal mani'u min sarfi Umar al-alamiyatu wal adlu. Waqis ala dzalika al-baqi. Waqis ala dzalika al-baqi. Baik, seperti itu. Jadi ya, intinya tadi dia itu tidak boleh bertanwin dan mahfud dengan fathah. An Umar, dia itu tidak bertanwin dan mahfudnya itu dengan fathah, majurnya dengan fathah. Kemudian an ala Ibrahim tidak bertanwin dan majrur dengan fathah. Kemudian sebabnya apa? Mani' minas sarfi Ibrahim, apa penghalang dari tanwinnya Ibrahim, apa al-alami yaitu nama, al-ujmah yaitu asing. Kalaupun untuk Umar yaitu nama, al-adlu ya, seperti yang tadi ada kata Amir tapi lebih milih Umar. Kemudian syarat isim la yansharif. Yashtaritu lil hafdhi Yushtaratu. Wa yushtaratu lil hafdhil ismi alladhi la li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathati al-awwal an yakuna khaliyan min al-thani ala yudafa ila ismi ba'dahu fa in iqtarana betul, iqtarana bi al au udif khufida bil kasrati nahu qauluhu ta'ala wa antum aqifuna fil masajid wa nahu marartu bihasna'i Quraisyin. Baik. Kita tadi memiliki hukum majrur dengan fathah dan jangan bertanwin, tetapi ada syaratnya, harus kosong dari al, berarti jangan ada alif lamnya ya. Misal masajidu, nah ini isim la yansharif ya.
Tetapi kalau ada alif lamnya, jadi fil, misalkan fil masajidi, menjadi hilang hukum yang tadi. Jadi jangan sampai ada alif lam. Kalau dengan alif lam, dia itu majurnya dengan kasroh seperti biasanya. Contohnya wa antum aakifuna fil masajid. Kan masajid sighah muntahal jumu. Tapi karena dia beralif lam, maka majurnya dengan kasroh kembali. Dan yang kedua, alla yudhafa ila ismin ba'dahu. Maksudnya apa? Jangan jadi mudhaf ilaih saja. Afwan, bukan jangan jadi mudhaf. Bukan mudhaf ilaih, afwan. Jangan jadi mudhaf. Maksudnya jangan diidhofan kepada isim setelahnya, jangan jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf, majrurnya itu dengan kasrah kembali. Marartu bi hasna'i Quraisyin. Hasna mudhaf, Quraisyin mudhaf ilaih. Maka hasna ini meskipun dia itu at-ta'nits bil alif al-mamdudah, dia itu majrurnya dengan kasrah. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf, Quraisy ini sebagai mudhaf ilaih. Seperti itu. Jadi itu dua syarat isim la yang sharif. Jangan kemasukan alif lam. Yang kedua, jangan jadi mudhaf. Kalau ada alif lam, kalau jadi mudhaf, dia itu majrur dengan kasrah seperti biasanya. Ayo, syukran jazilan Ummu Nur. Masya Allah, qiraahnya bagus sekali ya. Barakallahu fi. Kita barakallah Ustaz, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Nah, seperti itu Ummahat. Ini dia pembahasan isim la yang sharif. Jadi seperti itulah kita mengenal Syekh Muhyiddin bagaimana menjelaskan al-ajrumiyah. Ya, kita mengenal bagaimana turaf itu ya, kurang lebih pembahasan nahwu itu syarahnya seperti ini. Kalaupun ke kitab-kitab kontemporer itu akan lebih lebih mulus gitu ya, lebih mulus, tidak akan terlalu ribet seperti halnya al-ajrumiyah dan sebagainya. Baik, syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Semoga dapat dipahami. Itu dia pembahasan untuk pekan kali ini. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadr. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi